Setelah kedua cerita membahas Superman dan Batman, sekarang kita masuk bagaimana Redcon mengubah Wonder Woman dalam alur cerita Milk Wars. Tanpa banyak kata-kata intro, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yeah! Cerita dimulai di sebuah tempat mewah. Seorang wanita sedang berendam dalam bak mandi berisi susu. Ya, mandi susu. Dia adalah Wonder Woman, tapi sekarang namanya sudah diganti jadi Wonder Wife. Dia sudah tidak seperti dulu lagi karena pikirannya sudah dimanipulasi oleh kelompok jahat bernama Redcon. Redcon adalah organisasi yang suka mengubah kenyataan. Mereka ingin para pahlawan hidup di dunia yang kelihatan sempurna, padahal semuanya palsu. Wonder Wife berkata, hidupnya sekarang seperti di surga. Semua terlihat nyaman dan indah, tapi lama-lama dia mulai terasa aneh. Dia mulai bertanya dalam hatinya, kapan dia mulai tersesat? Apa dia salah waktu memutuskan pergi dari rumahnya? Sebenarnya sekarang ini dia sedang ada di mana? Akhirnya dia mulai sadar, dia sudah kehilangan dirinya sendiri. Meskipun hidupnya terlihat nyaman, tapi ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya. Dia tahu ada yang gak beres dengan dunia ini. Ternyata selama ini dia tinggal di tempat bernama Hall of Moms. Tempat ini adalah simbol dari dunia buatan Redcon yang kelihatannya ideal tapi penuh aturan. Di sana, para perempuan dianggap hanya cocok jadi seorang istri dan ibu. Wonder Wife terlihat bahagia menikmati hidup yang nyaman. Dia dilayani oleh pelayan bernama Hub. Tapi ada suara tangisan bayi yang membuatnya khawatir. Bayi itu kemudian dibawa ke hadapan Wonder Wife. Ternyata bayi yang dia gendong itu bukanlah manusia, melainkan sebuah alat penyedot debu yang dibungkus selimut. Seorang pelayan bergaun biru sedih melihatnya. Wonder Wife bilang kepada pelayannya, mereka punya pekerjaan di minggu ini. Dia menyebut nama Steve yang menyukai kebersihan, mengingatkan mereka untuk segera bekerja. Saat itu, Habs, pelayan yang bergaun kuning, tiba-tiba merasa tidak bahagia dan terjebak dalam peran yang dipaksakan. Dalam hatinya, Habs rindu kebebasan untuk merasakan dan memilih, bukan hanya menjalankan tugas sebagai pelayan rumah tangga sempurna. Setelah Wonder Wife pergi, kedua pelayan mengerjakan pekerjaan rumah. Pelayan bergaun biru menangis, meskipun pelayan bergaun kuning yang sedang mengepel menyemangatinya supaya jangan terus-menerus menangis karena bisa menyakiti diri sendiri dan itu bisa mempengaruhi Wonder Wife. Tapi tanpa disadari oleh mereka berdua, Cybernetic Eye miliknya Kev Carson ada di sana dan mengawasi mereka. Sebenarnya di cerita ini, tokoh utama lainnya adalah Shade the Changing Girl, seorang remaja cewek dengan kekuatan aneh yang bisa mengubah realitas berdasarkan emosi. Dia menyadari kalau ada yang salah di dunia ini dan mulai mencari cara untuk membangunkan Wonder Woman dari pengaruh Redcon yang mengubahnya menjadi Wonder Wife. Shade punya kekuatan yang disebut Shade Force, yaitu semacam kumpulan dari emosi-emosinya, yaitu Blue yang bergaun biru dengan sifat menangis, Fear gaun hijau dengan sifat penakut, Happy atau Habs yang bergaun kuning, Love yang bergaun pink, dan Red yang bergaun merah, dia pemarah. Dan masing-masing emosi ini punya bentuk atau karakter sendiri. Mereka semua sempat bekerja sebagai asisten Wonder Wife karena Wonder Wife sudah sepenuhnya tunduk pada sistem ibu rumah tangga sempurna. Saat ini Habs berjalan melewati lorong sambil membawa ember pel lantai. Namun tiba-tiba dia melihat pintu aneh yang tertutup lantai dan bertuliskan danger, ya bahaya. Pintu itu belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mendekatinya dengan rasa penasaran, lalu menyentuh permukaan pintu itu. Begitu tangannya menyentuh pintu, cahaya aneh dan partikel merah biru mulai muncul. Simbol khas dari Madness, kegilaannya Shade pun ikut bermunculan. Habs langsung merasa aneh dan bingung. Dia sempat berkata ingin melaporkannya, tapi kesadarannya mulai terganggu. Akhirnya dia menyentuh pintu sambil berusaha mengingat apa yang sedang dia lakukan ini adalah meletakkan kembali alat pembersih lantai. Saat dia masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan membuang air kotoran ke lantai, Cybernetic milik Kev Carson yang sebelumnya itu masuk ke dalam ember terjatuh di lantai. Habs mengira itu adalah tikus. Mata-mata Kev Carson ini memberitahunya waktunya minum susu. Shade. Habs pun melihat wajah Wonder Woman tapi dia tidak kenal dengan sosok itu. Kemudian Love datang memeluknya dan menyebutkan dia suka susu dan menenangkan Habs semuanya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa di sana. Mungkin karena lapar yang cuma pengubah suasana hati. Bagian dari manipulasi Redcon untuk menutupi kenyataan. Habs pun mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia hanya lapar dan menenangkan diri dengan acara TV favoritnya, Rita Loves Life. Namun siaran itu
itu berubah menjadi halusinasi yang mengguncang pikirannya. Sosok di TV mulai mempertanyakan identitas Hebs, bahkan menyuruhnya mencari tahu siapa madumu Hebs. Tiba-tiba sesosok makhluk biru perwujudan dari rasa takut keluar dari layar dan menyerangnya. Hebs mulai tersadar bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dia merasa bingung, takut, dan mulai merasakan realitas yang selama ini diyakini. Hebs terus berjuang melawan rasa takut dan kebingungan di sekelilingnya. Sementara versi-versi dirinya yang lain mulai menunjukkan berbagai reaksi emosional dari bingung, takut, hingga sinis. Ya semuanya lah. Ketakutan mulai menuntut madu atau honey sebagai simbol kebahagiaan, tetapi mereka hanya punya susu. Tiba-tiba Wonder Wife muncul dari layar televisi dengan semangat revolusioner, menyatakan bahwa sudah saatnya merasa dan memanggil para wanita untuk berkumpul. Dia menyerukan bahwa Women's Rally sudah dekat. Nah, kelima emosi Shed ini masing-masing menanggapi respon mereka tentang pernyataan Wonder Wife. Dengan luapan emosi masing-masing dari mereka, Wonder Wife kemudian menanggapi jawaban dari masalah mereka adalah memberikan susu agar semuanya menjadi lebih baik. Wonder Wife memimpin rombongan Shed Force, versi-versi emosi dari Hebs, untuk menjalankan tugas mengantar barang milik Steve Trevor. Tapi Hebs mulai merasa aneh. Kenapa Steve Trevor yang jelas-jelas adalah pria dewasa tidak mengambil barangnya sendiri? Satu persatu versi Hebs pun terlihat kelelahan, merasa tertekan, bahkan terseret secara harfiah. Tapi Wonder Wife terus memaksa mereka agar patuh dan tetap tersenyum. Nah, saat Hebs mulai goyah, Wonder Wife langsung marah dan menyalahkannya karena tidak bisa senang seperti seharusnya. Hebs hanya bisa meminta maaf sambil menangis dalam diam dan merasa sangat kesepian di tengah keramaian. Perjalanan mereka tiba-tiba berhenti saat versi Hebs yang mengenakan gaun hijau, simbol dari rasa takut, berteriak melihat pintu aneh yang bertuliskan Danger. Pintu itu tampak menjijikkan, dipenuhi lalat dan rantai, dan juga ada belatung-belatung yang banyak, seperti menyimpan sesuatu yang busuk atau telah mati di baliknya. Beberapa versi Hebs pun mengabaikannya, tapi Hebs mulai merasa ada sesuatu yang penting di balik pintu itu. Nah, saat pintu itu mulai terbuka, isinya bukan ruangan biasa, melainkan sebuah seperti rongga merah hidup, menyerupai rahim atau alam bawah sadar yang paling dalam. Hebs pun masuk ke dalamnya, menuju tempat yang penuh cairan merah dan cahaya menyilaukan. Di sanalah kemudian muncul Shed Force, ya Loma Shed. Akhirnya menghadapi semua sisi dirinya, merah, kuning, hijau, biru, dan pink. Semua versi itu akhirnya menyatu kembali dalam dirinya. Dia memakai kembali jaket Madness, simbol kekuatannya, dengan wajah yang tenang tapi penuh makna. Loma pun bersiap menghadapi kenyataan dan merebut kembali jati dirinya yang pernah diambil Redcon. Shed akhirnya berhadapan langsung dengan versi palsu Wonder Woman yang sekarang disebut Wonder Wife sebagai simbol perempuan ideal buatan sistem. Wonder Wife yakin tugas utamanya hanyalah menjadikan istri dan ibu bagi Steve Trevor. Tapi Shed mencoba menyadarkannya bahwa menjadi istri dan ibu itu bukanlah hal yang salah, tapi itu bukan satu-satunya hal yang bisa dia jadikan, tapi bisa jadi lebih. Dia adalah pahlawan. Di dunia buatan yang disebut Hall of Moms ini, Shed makin merasakan tekanan untuk bersikap baik, patuh, dan tenang. Dia diberi makanan manis dan disuruh bersantai, seolah keresahannya adalah kesalahan. Tapi di balik itu semua, Shed sadar semuanya terasa palsu dan berulang. Hari-harinya tak pernah berubah. Dia mulai ingat ada jalan hidup lain, jalan yang penuh perjuangan dan kebenaran. Konflik batin Shed pun semakin kuat. Dia melihat ingatan atau harapan masa lalu, tapi sistem menekankannya untuk melupakan semuanya dan tetap tersenyum. Akhirnya Shed pasrah dan meminum susu, simbol dari kepatuhan dan manipulasi. Dia mengulang perintah, tersenyumlah dan terimalah, sambil menangis. Tapi tangisan itu bukan datang dari dirinya sendiri, melainkan karena sistem yang mengatur emosinya. Lalu muncul kelompok perempuan yang membawa spanduk protes seperti panggilan untuk kesadaran. Nah, di antara mereka muncul wanita bertopeng yang membawa payung, mungkin versi alternatif dari Wonder Woman. Dia menyuarakan penderitaan perempuan yang dipaksa selalu bahagia. Tapi saat mereka diminta menunjukkan kemarahan, semuanya tampak seperti pertunjukan palsu yang terkontrol. Emosi mereka tidak bebas. Shed mencoba menyentuh mereka satu persatu dengan aura kemarahan yang diarahkan untuk membuat bahagia lewat amarah. Tapi kemudian dia tergelincir, mulai merendahkan mereka. Salah satu perempuan berteriak, "Hentikan!" Tapi semua tetap seolah terkunci dalam sistem yang memaksa mereka menerima peran tertentu. Shed dan Shed Force lalu duduk dalam pertemuan rumah tangga ala pesta Tupperware, membicarakan kisah cinta sebagai awal segalanya. Mereka membayangkan pernikahan Wonder Woman dan Steve Trevor dengan kepala mempelai pria. Si Steve Trevor berupa karton susu bertuliskan milk, yang merupakan simbol bahwa cinta mereka telah dibungkus, disimpan, dan dikomersialisasi. Hebs pun mulai sadar semua ini hanya cerita palsu. Dia mengingat kembali tujuan awal Wonder Woman untuk membantu umat manusia dan
mencegah kehancuran. Saat Wonderwave mulai ragu dan menyebutkan kata-kata aneh seperti susu dan gula, Heps tahu sudah saatnya untuk bangkit dan melawan. Bola mata milik Kev Carson muncul dengan pesan, "Sangat membutuhkan bantuanmu." Heps lalu bangkit penuh tekad. Wonderwave marah karena makanan dan cinta yang dia buat untuk Steve kadang menjadi basi. Ini melambangkan bahwa emosi yang dipaksakan tidak bisa bertahan selamanya. Love muncul sambil membawa Tupperware, menyebut wadah itu bisa menyimpan makanan dan perasaan. Tapi di saat Wonderwave membuka toples itu, dia melihat bola mata Cybernetic A milik Kev Carson. Hal ini membuat Heps langsung bereaksi untuk mengamankannya sebelum Wonderwave menghancurkannya. Namun, apa yang dilakukan Heps tersebut membuat Wonderwave menjadi marah. Dia mencekik Heps sampai dinding di rumah itu menjadi retak. Sambil marah, dia berkata bahwa Heps seharusnya membuatnya bahagia. Menjaga rumah tetap rapi adalah pekerjaan heroik. Tapi dari balik keretakan tembok itu, Heps melihat sesuatu yang nyata. Dia mulai sadar akan kenyataan di balik ilusi ini. Setelah memukuli Heps, Wonderwave dengan tenangnya berkata, "Sekarang, setelah semua itu, sepertinya waktunya memberi makan bayi." Nah, sementara itu Heps melihat retakan di dinding dan menyadari bola mata Kev Carson muncul dari balik dinding. Dia berkata pelan, "Sayang," seolah mencoba menenangkannya. Tapi kemudian terdengar suara dari dalam dinding itu untuk tidak membiarkannya pergi. Heps penasaran di balik dinding itu. Sementara manifestasi dari semua warna shade memarahi apa yang baru saja dilakukan Heps. Heps berjuang untuk membuka retakan di dinding agar semakin besar retakannya. Dan ketika Heps menyentuh retakan itu, terlihat retakan itu adalah celah ke realitas lain. Para shade dan Wonderwave menemukan benda misterius berbentuk bola hitam mirip laba-laba. Ya, tentu saja Cybernetic A. Salah satu dari mereka menyadari bahwa benda itu adalah petunjuk penting. Mereka terpukau dan menyebutnya indah, menyiratkan benda itu menyimpan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Heps pun menggunakan bola hitam Cybernetic A itu untuk melihat kebenaran dan menemukan jati dirinya. Dia menyatakan dia bisa melihat identitas Wonderwave yang sebenarnya dan harus menyelami akar dari semuanya. Dia merasa dia telah menyatu kembali, dia merasakannya semuanya. Namun sesaat kemudian Heps pingsan. Dia ditarik Wonderwave keluar dinding. Mereka kemudian berkelahi. Perkelahian inilah yang membuat Wonderwave menjadi tertekan batinnya, dan kemudian dia pun berubah menjadi identitas yang sebenarnya adalah Wonder Woman. Shade sebenarnya ingin menunjukkan ke Wonder Woman bahwa dia lebih dari sekedar istri ideal. Maka dia mulai menyusup ke dunia itu, menunjukkan hal-hal aneh yang seharusnya tidak masuk akal, kayak bayi penyedot debu tadi, sarung tangan oven superpower dan sebagainya. Akhirnya Shade pun berhasil bikin Wonderwave marah, dan itulah yang membuat retakan pada dunia palsu ini. Begitu tembok dunia palsu itu pecah, identitas asli Wonder Woman kembali muncul. Shade menunjukkan bahwa semua wanita adalah Wonder Woman, bahwa kekuatan sejati bukan cuma soal jadi istri sempurna, tapi juga tentang siapa mereka sebenarnya. Akhirnya Wonder Woman pun tersadar, berterima kasih kepada Shade. Shade mengecilkan Wonder Woman dan dirinya sendiri, lalu masuk ke Cybernetic A-nya Kev Carson untuk lanjut ke bagian cerita berikutnya. Ya, tujuan mereka bergabung dengan pahlawan lain dan menghentikan Redcon. Wonder Woman berkata, senang rasanya bisa kembali, menunjukkan bahwa dirinya telah pulih dari distorsi atau manipulasi sebelumnya. Shade pun menjawab, dunia membutuhkan Wonder Woman untuk menjadi luar biasa. Mereka bersatu dan siap bertindak. Dengan Wonder Woman mengatakan, mari kita selamatkan dunia dari kegilaan ini. Tualangan mereka pun akan dilanjutkan pada crossover selanjutnya, Milk Wars bagian keempat, yang akan diungkapkan pada komik Kev Carson Has a Cybernetic A with Swamp Thing. Sama seperti kedua edisi sebelumnya, ada 2 lembar halaman yang mengisahkan tentang Caroline Sharp, tapi kali ini dengan konsep cerita yang lain. Pada tahun 1990, Gary Stretcher berhasil membujuk penerbit untuk menghidupkan kembali Alpha 13. Kali ini dalam bentuk baru yang disebut Carylis The Eternity Girl. Fred Hand, pencipta sebelumnya, telah meninggoy dalam kecelakaan tragis setahun sebelumnya, dan Stretcher dipasangkan dengan penulis baru Bev Wilson. Bersama-samalah mereka menciptakan kisah psikedelik yang mengangkat tema anarkis Alpha 13 ke level yang lebih dalam. Sebuah kisah tentang kehidupan abadi, kematian, dan kelahiran kembali. Kisah itu bertahan selama 35 edisi sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1993. Nah, di suatu tempat di bawah langit paling cerah,
Seribu mil dari tempat tubuh itu kini terbaring seorang anak sedang digandung. Cindy dan Tom, orang tua sang anak, tidak akan menyadari kehamilan itu sampai 2,5 bulan kemudian. Dan bahkan ketika mereka tahu, mereka tidak menyambut kabar itu dengan bahagia. Hidup mereka memang sulit, uang nyaris tak ada. Mereka tahu ini bukan waktu yang tepat untuk membesarkan anak. Cindy tahu orang tuanya yang religius akan murka jika tahu apa yang mereka lakukan. Tanpa memberitahu siapapun, kemarin mereka memutuskan untuk menggugurkan kehamilan itu. Tubuh perempuan itu kini terbaring dalam genangan darah, matanya terbuka namun kosong, rambut birunya kusut, wajahnya pucat, bibirnya berlumuran darah dan kelopak bunga biru yang seperti tumbuh dari luka di mulutnya. Namun kisah ini belum berakhir. Langkah kaki ringan berhenti di samping tubuh itu. Seorang wanita, Madame Atom, berdiri tinggi di sana, anggun, mengenakan kostum ungu dengan mantel yang berkibar lembut. Itu di tangannya, dia menggenggam toples kecil yang memancarkan cahaya hijau samar, seperti jiwa yang masih hangat. Dia menunduk dan berkata lembut namun tegas, "Bangkitlah." Karena ini bukanlah akhir dari cerita yang tidak pernah. Dari keabadian menuju keabadian, jiwa bergerak dalam siklus yang tak pernah berakhir. Kabut hijau mistis membumbung perlahan dari mulut perempuan itu. Sisa-sisa jiwanya yang beranjak kembali ke dunia, dan tiba-tiba tubuhnya tersentak. Jari-jarinya yang berlumur darah terangkat kaku, dadanya pun naik turun. Dia mengerang pelan, bibirnya bergetar, seolah menelan kembali kenyataan pahit yang baru saja dia tinggalkan. Wanita berambut pirang di jubah ungu tersenyum puas. "Anak yang baik," bisiknya, senang dengan hasilnya. Perempuan yang baru bangkit itu menatap sekelilingnya dengan keadaan yang kebingungan. Apa aku tidak mati?" gumamnya. "Dan bukankah aku yang membunuhmu?" Wanita berjubah ungu mendekat. Ekspresinya tenang tapi tajam. "Benar, tapi aku hanya meminjam jiwa yang tak sedang digunakan dan mengembalikanmu." Dia tersenyum tipis. "Cocok sekali bukan? Kita ini seperti dua sisi dari koin yang sama, terhubung sejak awal selamanya." Yang bangkit itu mengangkat alis, separuh geli, hampir terdengar romantis. "Aku tak tahu kau menyukai sesama. Kenapa?" tanya wanita berjubah ungu dengan nada sinis. Mereka sekarang berdiri berhadapan. Tatapan mereka terkunci seperti dua kutub yang saling tarik-menarik dalam konflik abadi. "Karena ini neraka," jawabnya pelan, tetapi penuh kepastian. Lalu dia mendekat, matanya pun menatap dalam. "Dan apakah makna dari neraka jika kita tidak saling terikat dalam pertempuran sampai akhir zaman?" Bagaimana pembahasan kita kali ini? Oke kan? Makanya subscribe, like biar kelihatan ganteng.